Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Gimana kabarnya Nanda saleh-saleh di rumah? Semoga sehat selalu ya bersama keluarganya insya Allah. Amin. Baiklah saleh-salehah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wallimni bisolihin. Amin. Semoga dimudahkan dalam memahami materi kali ini ya. Oke, saleh-saleha materi IPA pada kesempatan kali ini adalah tentang gaya listrik ya. Ya, adapun poin-poin materinya adalah yang pertama pengertian gaya listrik, kemudian yang kedua pengertian muatan listrik, yang ketiga macam-macam muatan listrik dan yang keempat adalah macam-macam gaya listrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, pada materi kali ini, semoga setelah mempelajari materi ini kita mampu mengemukakan apa itu pengertian gaya listrik, kemudian yang kedua kita mampu mengemukakan atau menjelaskan pengertian muatan listrik, yang ketiga kita mampu menyebutkan macam-macam muatan listrik, dan yang keempat kita mampu mengemukakan macam-macam gaya listrik. Oke, saleh-saleha, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah mempelajari tentang gaya ya, macam-macam gaya, mulai dari gaya tak sentuh, gaya sentuh, kemudian ada gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi dan lain-lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mempelajari tentang gaya listrik. Nah, sebelum kita pelajari apa itu gaya listrik, kita bahas dulu tentang listrik. Nah, apa itu listrik? Jadi listrik, istilah listrik atau elektrik berasal dari bahasa Yunani yang berarti elektron, yang artinya adalah batu ambar. Nah, listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik yang statis atau yang tidak mengalir dan listrik dinamis atau listrik yang mengalir. Nah, ini tentang listrik ya. Nah, untuk selanjutnya apa itu gaya listrik? Nah, gaya listrik adalah tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, kita sudah tahu ya kalau gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, kalau gaya listrik berarti tarikan atau dorongan yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, kita ke tentang muatan listrik dulu. Yang bagaimana itu dimaksud muatan listrik? Nah, eh, ini bisa dilakukan ya di rumah ya, misalnya penggaris plastik digosok ke rambut atau ke kain, kemudian ada disiapkan potongan-potongan kertas. Nah, setelah penggaris apa ya tadi ini. Setelah penggaris itu digosok di rambut, digosok di rambut ini ya penggaris, setelah digosok di rambut, kemudian disentuhkan ke kertas-kertas. Nanti kertas itu akan tertarik. Nah, itu merupakan kejadian itu bisa terjadi karena adanya muatan listrik. Kemudian kegiatan yang selanjutnya misalnya ya batang kaca yang digosok sutra akan tarik-menarik dengan penggaris plastik yang digosok rambut. Kemudian batang kaca yang digosok sutra akan tolak menolak dengan batang kaca lain yang akan digosok sutra. Kenapa ada istilah tarik menarik atau tolak menolak? Ini karena adanya muatan listrik. Jadi muatan listrik yang sejenis akan tolak menolak dan yang tak sejenis akan tarik menarik. Yang mana itu sejenis dan tak sejenis? Nah, ini ya, muatan listrik yang tak sejenis ada istilah muatan positif dan muatan negatif. Ketika positif ketemu positif akan tolak menolak. Nah, ketika positif atau proton ketemu dengan negatif atau elektron maka akan terjadi tarik menarik. Nah, kemudian kita ke macam-macam gaya listrik. Jadi macam-macam gaya listrik ada dua, yaitu listrik statis atau listrik yang tidak mengalir dan listrik dinamis atau listrik yang mengalir. Nah, ini contoh dari listrik statis. Jadi misalnya balon yang didekatkan dengan rambutnya akan tertarik ke balon. Kemudian ini ya penggaris yang sudah digosok di rambut atau di kain akan menarik
menarik potongan kertas, atau sisir bisa menarik potongan kertas. Nah, kira-kira apakah listrik ini bisa mengalirkan arus listrik atau bisa kita pergunakan untuk menyalakan lampu atau menyalakan kipas? Nah, oke, nah ini listrik statis ya, berarti bergejala kelistrikan yang diam atau yang tidak mengalir. Nah, listrik statis tidak dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain, melainkan hanya menyala dalam sekejap saja. Nah, karena listrik statis ini tidak dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lainnya, maka listrik statis tidak dapat menghasilkan arus listrik. Berarti kalau tidak dapat menghasilkan arus listrik, berarti tidak dapat digunakan untuk menyalakan benda-benda elektronik. Nah, jadi listrik statis ini tidak mengalir sehingga tidak bisa dipergunakan untuk menyalakan benda-benda elektronik ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah tentang listrik dinamis. Kebalikan dari listrik statis adalah listrik dinamis. Listrik dinamis berarti muatan listrik yang dapat bergerak. Nah, karena muatan listriknya bergerak, maka bisa digunakan, maka menghasilkan arus listrik sehingga bisa menyalakan benda-benda elektronik, misalnya pada gambar ya. Nah, ini lampunya bisa menyala, bohlamnya bisa menyala karena adanya arus listrik. Arus listrik pada listrik dinamis ya. Ini ya misalnya, ini ada rangkaian listrik, ada baterainya, kemudian ada kabel, ada saklarnya, ada bohlam lampunya ya, kemudian ada kabel lagi. Nah, di sini ada positif dan negatif. Nah, ini adalah muatan listrik ya, ada muatan positif dan muatan negatif. Listrik akan menyala ketika adanya arus listrik yang mengalir dari kutub positif ya, dari muatan positif mengalir ke muatan negatif. Nah, inilah contoh dari listrik dinamis. Jadi gaya listrik yang dapat membuat benda-benda elektronik menyala adalah listrik dinamis karena adanya aliran listrik atau adanya arus listrik ya. Oke, alhamdulillah demikianlah soleh-soleha materi pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami oleh Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.